Arogansi pemotor pink terjadi di Jalan Ampera Raya, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dalam rekaman CCTV, Faisal Handri, penjaga rumah pasangan selebriti Zaskia Adiameka dan Hanung Bramantyo, menjadi korban pemukulan di jalan raya oleh orang yang mengaku sebagai anggota. Insiden bermula saat Faisal sedang mengantar anak kedua Zaskia dan Hanung KMB 12 tahun dengan menggunakan sepeda motor. Saat melintas di Jalan Ampera Raya, Faisal hampir ditabrak oleh pelaku yang berkendara melawan arah. Oleh karena itu, Faisal mengklakson pelaku hingga pelaku bermotor pink memutar arah lalu menghadang kendaraan korban. Pelaku turun dari motor dan langsung memukul korban sambil membentak. Pukulan itu membuat Faisal terjatuh dari motor dan anak Zaskia lompat dari kursi penumpang. Sang anak alami trauma hingga tremor, sementara Faisal alami luka hingga helmnya rusak. Kadang kan karena yang ngalamin langsung bukan aku, tapi Faisal, nanti aku serahkan ke dia juga. Ya cuman aku, ya pastinya harus ada hal yang membuat orang itu supaya nggak melakukan hal kayak tadi lagi gitu. Harus ada efek jerahnya juga. Ayah KMB Hanung Bramantyo memastikan Faisal telah jalani visum dan selanjutnya akan melaporkan peristiwa yang dialami ke pihak kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Mendes PDT Yandri Susanto mengungkap adanya desa di Bogor yang dijadikan jaminan utang ke bank. Ya, desa tersebut adalah Desa Sukaharja dan juga Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Dua desa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat viral di media sosial karena dijadikan jaminan utang ke bank. Dua desa tersebut yakni Desa Sukaharja dan Desa Sukamulya. Kedua desa terletak berdampingan yang berada di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang merupakan desa pemekaran dari Desa Sukawangi. Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto membenarkan adanya desa di Bogor yang dijadikan jaminan utang ke bank sejak tahun 1980. Yandri menegaskan tidak boleh ada desa yang dilelang di Republik Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Yandri dalam rapat bersama Komisi 5 DPR RI di Komplek Parlemen Jakarta. Jadi desa ini berdiri sebelum Indonesia merdeka. Tahun 80 ada seorang pengusaha pinjam duit ke bank yang jadikan agunan desa, Pak. Sekarang desa dilelang. Sudah dikasih plang bahwa akan disita. Saya saudara-saudara para pihak, Pak. Nggak boleh di Republik ini ada desa yang dilelang. Udah saya lakukan pendekatan keras ini, Pak. Masa 9+62 raya akan diusir? Tidak boleh. Di Bogor dekat sama kita. Dua desa menjadi agunan. Jadi bagaimana dulu penting ini hari ini legacy buat kita. Kemudian Komplek Tenurial Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamakmur, Bogor, Provinsi Jawa Barat. Ini dengan korporasi. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jawa Barat, Ade Afriandi, persoalan ini diawali dari sengketa lahan sitaan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dari terpidana atas nama Li Darmawan. Pinjaman itu dijaminkan dengan tanah adat seluas 406 hektar yang berada di Desa Sukaharja. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Barreskrim Polri menggelar mediasi antara Lisa Mariana dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait laporan dugaan pencemaran nama baik. Ya, mediasi seteru antara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan selebgram Lisa Mariana dan rencananya akan berlangsung di gedung Barreskrim Polri Selasa siang. Mediasi terkait laporan pencemaran nama baik oleh RK kepada Lisa karena Lisa menuduh RK merupakan ayah biologis dari anaknya. Melalui kuasa hukumnya, RK menyatakan menghormati langkah mediasi, namun RK dipastikan enggan berdamai dan akan tetap menempuh jalur hukum. Kami sangat menghormati undangan mediasi yang disampaikan oleh pihak Barreskrim. Namun demikian, Pak Ridwan Kamil sangat menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan sekali lagi kami sampaikan lebih memilih melanjutkan proses hukum ini sampai dengan selesai. Kenapa? Karena memang dampaknya sudah luar biasa terkait dengan adanya tindak pidana pencemaran nama baik, sehingga Pak Ridwan Kamil
lebih memilih untuk melanjutkan proses ini demi kepastian hukum. Ya, sementara itu KPK kembali memeriksa Bupati Pati Sudewo. Pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tahun 2019-2022. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Bupati Pati Sudewo. Sudewo diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tahun 2019-2022. Sudewo hadir di Gedung Merah Putih KPK Senin pagi. Namun pihak KPK belum merinci apa materi yang akan ditanyakan penyidik terkait perkara tersebut. Dalam kasus tersebut awalnya terdapat 10 tersangka dan kini berkembang menjadi 19 tersangka dan 1 korporasi. KPK menilai Bupati Sudewo menerima aliran dana atas perkara korupsi tersebut. Hal ini juga diperkuat dengan fakta saat persidangan dalam dakwaan 2 terdakwa yakni Putu Sumarjaya dan Bernard Hasibuan. Nama Sudewo disebut menerima aliran dana komitmen fee sebesar 0,5% atau senilai 700 juta rupiah dari total nilai proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di Jawa Tengah senilai 143,5 miliar rupiah. Dari Jakarta, Jonathan Simanjuntak, Anyus melaporkan. Pemirsa, warga Pati berkali-kali berunjuk rasa menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Ya, bahkan warga juga menggeruduk KPK meminta Sudewo ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Gelombang unjuk rasa warga Pati kian masif. Warga Pati beberapa kali menggelar unjuk rasa menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya. Dengan membawa poster dan berbagai spanduk, mereka meminta agar Bupati Pati Sudewo lengser. Warga juga meminta Pansus Hak Angket DPRD Pati bekerja secara transparan. Tak hanya unjuk rasa di Pati, warga Pati juga pernah menggeruduk KPK mendesak Bupati Sudewo ditetapkan menjadi tersangka. Warga mendesak Sudewo ditetapkan tersangka atas kasus dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api. Ini di gedung KPK Merah Putih, ini adalah salah satu bentuk dukungan masyarakat, harapan masyarakat terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi oleh KPK. Kami perlu sampaikan juga bahwa dalam pemberantasan korupsi, KPK tidak hanya melalui upaya-upaya penindakan, upaya-upaya penanganan perkara, tapi juga KPK terus melakukan pendampingan dan pengawasan khususnya kepada pemerintah daerah, tentunya termasuk kepada pemerintah Pati, dalam upaya-upaya pencegahan, perbaikan tata kelola dan sistem, supaya kita bisa memitigasi dan mencegah agar tindak pidana korupsi itu tidak kembali terjadi. Dalam kasus ini, meski Sudewo sudah mengembalikan uang senilai 3 miliar rupiah ke negara, KPK menyebut pengembalian dana tidak otomatis menghapus pidana yang telah dilakukan.